Mengawali Ekaristi, mari kita berdiri dan bernyanyi lagu pembukaan. Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan selamat berjumpa ya, dan juga tentunya selamat Paskah. Besok kita masuk dalam Minggu Paskah yang ketiga. Dalam setiap penampakan Yesus kepada para muridnya sesudah dia bangkit, dia selalu mengatakan damai bagi kamu, damai bagi kamu. Kita sekarang menarik diri dari kesibukan kita bekerja di CU, mengurusi segala macam keuangan, mengurusi masyarakat pedalaman, untuk sungguh-sungguh supaya mereka juga punya hidup yang lebih teratur. Tentunya hidup dalam hal keuangan bukan, tetapi hidup juga bukan persoalan keuangan saja. Hidup jauh lebih luas daripada persoalan keuangan. Karena itulah kita menarik diri sejenak untuk melihat hidup lebih menyeluruh, lebih holistik, bahwa di dalam hidup perlu iman, bahwa di dalam hidup kita perlu dicas, bahwa di dalam hidup banyak orang yang lebih menderita dari kita, dan itu juga harus kita sertakan dalam hidup kita. Dan kita bersyukur bahwa hidup kita boleh dikatakan lebih baik daripada mereka yang menderita. Bahwa di dalam hidup ada keberagaman. Saudara-saudari kita yang muslim beberapa hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Karena itu selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mengapa ini sangat konsisten, sangat sesuai dengan apa? Dengan kebangkitan. Anda bayangkan ya, ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasulnya, Yesus memberikan kuasa. Ya, apa kuasa? Kuasa pengampunan dosa. Kalau engkau mengampuni dosa, maka dosanya juga akan diampuni. Karena itu, dia selalu mengatakan damai bagi kamu. Dalam pekerjaan kita, mungkin kita juga pernah berkonflik satu sama lain, bukan? Karena miskomunikasi atau informasi yang tidak tersampaikan, bukan hanya salah informasi yang tidak tersampaikan, sehingga kadang-kala di antara kita terjadi gesekan-gesekan. Pada kesempatan inilah maka pantas damai bagi kamu sungguh kita tanamkan di dalam kelompok kita, terutama di dalam diri kita, sehingga kita berdamai dengan diri, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Saya ini tak pusing OFMK kayak Gus-Gusintan, Monsignor Samuel Silino OFMK ya. Santonya itu Santo Fransiskus dari Assisi. Dan Santo Fransiskus dari Assisi kalau bertemu dengan setiap saudara atau umat, dia selalu mengatakan Pace bene. Coba ulangi, Pace bene, damai sejahtera bagi kamu. Itu artinya. Sekali lagi, Pace bene. Nah, dengan cara demikian kita mau berdamai dengan sesama kita di tempat kerja, dengan orang yang kita layani, dan tentunya perdamaian itu terjadi antara kita dengan Allah. Jadi sekali lagi saudara-saudari kita muslim merayakan Idul Fitri, mereka saling memaafkan. Saya harap suasana persaudaraan dalam Ekaristi dan beberapa hari ini mencairkan suasana sehingga kita juga bisa saling memaafkan. Dan dengan demikian damai sejahtera bagi kamu tinggal di dalam diri kita masing-masing. Sadar bahwa kadang-kadang kita tidak mengupayakan damai, bahkan hal-hal kecil kita jadikan sumber konflik yang besar,
dengan rendah hati, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bergembira karena sebagai keluarga besar CU Bima kami datang ke tempat ini untuk saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan melihatnya dalam tereman. Kami percaya di tengah kekeluargaan kami Engkau hadir, karena apa yang kami lakukan dalam pelayanan masyarakat tentang keuangan kami berdasarkan iman kami. Untuk mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap pagi orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap ia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kaki dan mata orang itu. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan.
Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beroleh dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Orang yang sudah lumpuh, dan Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kuberikan adalah Yesus Kristus. Maka bangunlah. Dan seketika itu juga si lumpuh bangun dan berjalan sambil memuji Tuhan. Teks kitab suci ini saya sangat tertarik waktu saya tugas di Sambas tahun 97 sampai dengan tahun 2000. Ada pastor Belanda yang merayakan 50 tahun imamatnya. Pastor Mok atau Mos Sinfu. Dia orang Belanda tapi pandai sekali berbahasa Mandarin, maka dipanggil Mos Sinfu. Dan pada pesta perak 50 tahun, pesta 50 tahun imamatnya, dia memilih emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang diberikan kepadamu adalah Yesus. Maka jalanlah dan berjalanlah orang lumpuh itu. Emas dan perak tidak ada pada saya, tetapi dalam nama Tuhan Yesus, bangun dan berjalanlah. Oleh C.U. Anda sudah berhasil membuat orang-orang yang dahulu lumpuh berjalan. Benar gak? Punya usaha sendiri. Kalau saya membaca gambar-gambar C.U. atau segala macam yang tidak ada modal, sekarang punya modal dalam artian tertentu. Kalau saya pelajari C.U. Bima ini dari seorang pastor, dari delegatus sosial, dari Keuskupan Agung Keuskupan Sintang, apa sih yang pastor beri? Emas dan perak tidak ada padamu, tetapi melalui C.U. Bima kita semua sudah mampu membuat orang yang dahulu lumpuh secara ekonomi, sekarang mereka bisa mampu mandiri secara finansial, bahkan bisa mengelola usahanya sendiri. Inilah, ya, karena itu kalian juga, C.U. Bima ini juga pembuat mukjizat. Mukjizat itu bukan hanya bahwa orang bangun berdiri dan berdiri, bukan. Anda pembuat mukjizat. Banyak orang di kampung Kalimantan Barat ini kan terkenal C.U.-nya, dan itu sudah diakui bahwa C.U. di Kalimantan Barat itu banyak membuat orang berdaya. Dalam salah satu lagu C.U. Bima ada kata berdaya. Ada yang ingat lagu Mas C.U. Bima? Apa? Nanti kita nyanyikan, lupa ya. Ada kata berdaya itu, dan Anda mampu bukan membuat mereka lumpuh, tetapi bangkit dan berjalan. Yang itu mujizatnya C.U. melalui C.U. Bima ini. Karena itu mujizat jangan terlalu naif kita tafsirkan sebagai bisa berjalan. Tetapi Anda bukan hanya karena dari delegatus sosial, karena dari pemberian dari seorang pastor youth yang memberi diri, akhirnya Anda mampu membangunkan orang-orang yang dahulu lumpuh secara finansial, sekarang bisa bergembira, bersukaria, dan mandiri secara finansial. Tepuk tangan untuk C.U. Bisa terjadi. Itu saudara-saudari, bacaan pertama. Sekarang bacaan kedua tentang melayani. Saya lama tinggal di luar negeri, di Filipina, dan saya kerja di rumah sakit jiwa. Ahli saya ahli sakit jiwa. Kalau ada yang gila-gila bisa membaca. Benar? Tapi jangan ya.
Jadi dulu saya bekerja di rumah sakit jiwa bersama dengan bruder-bruder dari Amerika, kongregasi Brothers of Mercy. Bruder, saudara-saudara belas kasih. Mercy itu kan belas kasih ya. Jadi pada hari bacaan ini sengaja saya pilih karena peristiwa ini terjadi pada hari Kamis Putih. Anda tahu dalam liturgi gereja, apa yang terjadi dalam liturgi gereja pada hari raya Kamis Putih? Apa? Ini sesi liturgi pembasuhan daging. Ya. Jadi saya seorang pastor, yang lain bruder kan tidak bisa misal kan? Hanya pastor. Brudernya ada 6, ada 5. Pasiennya 115, karyawannya ada 6. Maka pada hari raya Kamis Putih saya bertugas misa di rumah sakit jiwa ini. Apa yang terjadi saudara? Bagaimana ya? Nanti siapa yang mau dibasuh? Yang menjadi 12 rasul? Lalu, siapa dia? Kalau pasien, ya tapi yang dulu bagus pasien. Kenapa? Karena Brothers of Mercy ini karyanya memang hanya ngurusin orang sakit jiwa. Jadi karya Katolik yang khas dari Brothers of Mercy ini di mana-mana buka rumah sakit jiwa. Di Timor Leste saya pernah tugas di sana, itu pun dia buka. Di Italia juga itu pun dia buka. Maka lalu saya usul, benar kan spiritualitasnya melayani orang gila. Bagaimana supaya melayaninya lebih cocok? Bagaimana kalau kita pilih 12 pasien itu jadi rasul? Dan nanti saya membasuh supaya sungguh kerasa bagaimana kita melayani orang sakit jiwa. Wah, bruder setuju sekali. Tapi ada syaratnya, jangan yang benar-benar gila ya. Karena pernah saya bekerja bisa di rumah sakit jiwa negeri Filipina. Saya diminta misa. Anda tahu, semuanya kan tidak ada seleksi. Jadi saya bilang, the Lord be with you. Semua mereka juga, the Lord be with you. Semua meniru. Orang gila itu kan suka meniru ya, modeling. Ya, perilaku gila itu meniru. Makanya jangan suka dengan orang gila. Kalian akan meniru jadi gila. Ya, benar. Ya, salah satu bentuk mengapa pola tingkah laku terbentuk karena modeling. Makanya orang gila ya, dia nggak tahu kalau itu ibadah. Saya bilang the Lord be with you, mereka pun juga the Lord be with you. Lalu kalau komuni, ya, the body of Christ, biasanya apa? Amin. Ya bukan. The body of Christ, Father. Terus ini kan, ada orang yang dipegang telapak kakinya kan geli kan? Begitu air mengalir dari lutut sampai ke bawah, geli ya. Dan yang lain mulai tertawa. Lalu mulai saya bilang, aman. Tapi saya juga rupanya tidak tanggap dengan kelemahan orang pasien ini. Udah tahu dia sensitif to body sensation. Ya, saya tuang, dia ribut. Lalu apa yang terjadi? Ya, biasanya kalau sudah disiram, saya laplah kakinya dengan handuk good morning yang agak-agak kasar. Saya lap kakinya dari lutut sampai ke telapak kaki. Dan apa yang terjadi? Ya, rupanya dia begitu sensitif sehingga gerak refleksnya main. Bagaimana gerak refleksnya main? Dan persis saya di depannya. Anda bisa bayangkan, kena ini muka. Dan memang terpelanting saya melihat bahwa gerak refleks ini main dan saya terpelanting. Apa yang terjadi? Pasien ini ketawa semua. Lalu saya lihat bruder juga pada ketawa. Akhirnya memang terjadilah riuh rendah pada saat perayaan Ekaristi itu. Dan apa yang terjadi saudara?
Saya bangun terhuyung-huyung, saya lihat bruder ketawa, dan akhirnya akhirnya lalu saya bangun, lalu saya datang berdiri kepada bruder, dan saya duduk berdiri sambil mencoba mengatakan kepada bruder dalam bahasa Inggris, brothers, love until it hurts you. Tahu artinya? Brothers, love until it hurts you. Bruder, cintailah sampai cinta itu melukai kamu. Dan itulah yang dibuat Yesus. Siapa yang menjadikan Yesus? Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, kapan kau kususahkan? Engkau sakit ku sembuhkan, engkau lapar ku kenyangkan. Namun kini jawabanmu aku sudah kau salibkan. Brothers, love until it hurts you. Dan itulah Yesus, dan itulah pelayanan. Ini bukan masokisme. Anda tahu masokisme? Masokisme itu sejenis penyakit seksual yang mengalami kenikmatan kalau dicambuk atau disiksa. Ini bukan masokisme. Inilah yang namanya sacrifice. Apa itu? Pengorbanan. Kadang-kala orang yang paling kita cintai justru kadang-kala orang yang paling melukai kita. Jika lebih dalam rumah tangga Anda, apakah yang menyakiti kita itu tetangga kita? Enggak. Kadang-kala pasangan hidup kita sendiri, kadang-kala anak kita sendiri. Benar enggak? Di dalam keluarga siapa yang sering berkontak di antara kita? Ya kita ini. Kita sudah bekerja sama, tetapi kadang-kala dalam konflik kejadian kerja sering kita juga saling menyakiti. Maka, tapi love until it hurts you, ini harus berjalan. Dan inilah namanya pengorbanan. Dan kita belajar dari Yesus. Tetapi bagaimana? Makanya, walaupun pengorbanan, saya sangat tertarik dengan tema ini, melayani dengan sukacita. Bagaimana sih nanti kita bisa melayani dengan sukacita? Ya, sehingga memang melayani itu selalu mengenakan. Jujur aja saya juga begitu merasa. Tetapi dari pengalaman saya sudah 26 tahun jadi imam. Ya, ternyata dalam melayani yang kadang-kala menyakitkan juga mengatakan dengan sukacita. Dan sekali lagi Tuhan bekerja melalui Anda. Anda membuat banyak mukjizat. Orang lumpuh berjalan. Dalam artian bukan harafiah, tetapi secara finansial Anda telah memberdayakan umat-umat di daerah. Dan itulah mukjizat yang Anda buat. Karena itu kepada saudara-saudari, selamat Hari Raya Paskah. Anda tahu kepanjangan dari Paskah? P. Paskah. P. Pasti. A. Aku. S. Selamat. Engkau kan? K. P. Pasti. Aku selamat. K. Karena. A. Allah. Apa? Karena Allahku hidup. Paskah. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Dan Anda sedang menghidupi hidup Paskah ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bersama berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah. Dari segala yang datang mengadili orang hidup dan yang mati. Semoga lembaga kami KSP Ciumima Engkau lindungi dan berkati.
sehingga bisa menjadi lembaga yang semakin kuat dan kokoh, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anggota. Marilah kita mohon. Untuk pengurus, pengawas, dan penasehat KSP Ciubima, ya Bapak, semoga pengurus, pengawas, dan penasehat KSP Ciubima Engkau berkati dengan karunia dan kesehatan, sehingga dapat menjalankan dan mengiringi lembaga kami ke arah yang lebih baik, sehingga menjadi lembaga yang semakin baik dan besar. Marilah kita mohon. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan, teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau lebih meriah. Dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Saya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita, setiap kali makan roti ini. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti hidup dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terima mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Damai, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus.
kami dimampukan untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini, untuk memberdayakan masyarakat lemah, secara khusus mereka yang ada di pedalaman dalam bidang finansial. Biarlah pertemuan hari ini dan beberapa hari ke depan menggembirakan, menyukacitakan, menyegarkan kami juga dalam persaudaraan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mungkin ada pengumuman dari panitia, langsung saja dulu ya. Mari kita mohon berkat Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin. Baik, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Romo Joseph yang sudah memimpin perayaan Ekaristi kita pada pagi
Sekali lagi, 3, 2, 1. Gaya bebas. 2, 1. 3, 2, 1. Joseph Yono, OM Kapusin, tepat tanggal lahir Jakarta 16 Juni 1968. Nama orang tua Bapak PH Sukirman almarhum dan Ibu MM Parjija almarhumah. Lalu riwayat pendidikan SD dan SMP beliau di Sekolah Selada Jakarta Selatan. SMA-nya di Senarim Menengah Santo Petrus Canisius Mertuyudan. Lalu perguruan tinggi di SDFT Santo Yohanes Pematang Siantar. Lalu beliau tahun kekalnya pada tanggal 24 Agustus 1996 di Pematang Siantar. Lalu Tabisan Imam yaitu 11 Oktober 1997 di Pakuman. Ya Romo ya, luar biasa sekali. Lalu tempat tugas 1997 hingga tahun 2000 beliau adalah pastor rekat di Paroki Sampas Kalimantan Barat. 2000 hingga 2005 pastor paroki di Paroki Pangkalan Ambon dan Paroki Sukamara Kalimantan Tengah. Tahun 2005 hingga 2010 beliau di Royal and Pontifical University of Santo Thomas of the Philippines, klinikal psikologi. Lalu 2010-2011 pendamping di Novisiat Kapusin Provinsi Pontianak, Gunung Poteng dan Timor Leste. Selanjutnya yang
lalu 2020 hingga sekarang beliau ditempatkan tugaskan di damai dan mengatur waktu. Sebenarnya saya ini kan ketua dekanat di daerah Singkawang Bengkayang dengan Sambas. Ada pertemuan Bapakat Katolik di Bengkayang mulai tadi malam. Tadi malam saya bersama dengan pastor-pastor dan Bapakat, ada sekitar 380 Bapakat sedekanat Singbebas pertemuan di sana, dan saya harus mendampingi Bapak Uskup karena kebetulan saya ketua dekanat, ketuanya pastor-pastor ini dan lalu akhirnya saya beratur, oke lah tanggal 13 hari Sabtu, jangan merubah itu, kalau merubah itu susah saya mencari waktu. Maka akhirnya sudah dengan Pak Imus sepakat setengah 12 malam dan jam 12 malam dengan cuaca hujan, ya kan, jadi apalagi pernah gitu. Sukacita yang terbesar yang saya tahu adalah melayani Tuhan. Dan Bapak kami mengajarkan, ya, itu doa yang kita selalu membuat tanda salib atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Vertikal dan horizontal. Ya. Waktunya segala macam. Padahal sudah bangun lebih awal, menyediakan sarang, menyediakan kopi. Orang tua, ya, sudah kerja banting, ada setengah mati, kerja setengah mati, banting pulang dari pagi sampai malam, dan kemudian bukan hanya malam, di jalan pun kadang-kala kalau misalnya ada yang suka ngambil apa pinjaman atau segala macam, banyak bocor atau lumpur, ya kan, kerja setengah mati, anak nilainya kebakaran semua. Betapa kita tidak sakit kan? Ya, tapi itulah pengorbanan. Love until it hurts. Mencintai sampai kita merasa
sakit. Bukan kita mencari sakit, tetapi itulah resiko. Dan itulah yang ditunjukkan pada kematian Yesus di kayu salib. Tetapi pada hari ketiga, mengapa kamu mencari orang mati yang ada di kubur? Dia tidak ada di kubur. Dia sudah bangkit. Dia sudah hidup. Ternyata cara hidup yang bertahan dalam penderitaan demi sebuah tujuan yang mulia, yaitu menyelamatkan banyak orang, itu dihargai oleh Allah. Makanya Yesus bangkit. Bukan berarti kita sekali lagi suka disakiti, bukan. Ini artinya pengorbanan, dan kita ditunjukkan dengan contoh yang konkret dalam hidup Yesus. Membasuh kaki para murid, dan karena membasuh kaki orang gila itu juga saya kena tinju tenang-tenang. Dan itu resiko dari melayani orang sakit jiwa. Kadang kalau orang sakit jiwa itu cemburu. Misalnya ada mau nanya dia, nggak usah lah cemburu. Kalau cemburu gila kayak itu. Baik, dia ya. Baik. Jadi kita juga dalam bekerja melayani juga harus dengan sesuatu antusiasme. Saya belajar psikologi klinis, saya kerja di rumah sakit, saya belajar tentang otak, saya belajar psychoneuroimmunoscience. Nah, saya mendapat show that happy, positive, optimistic people earn higher incomes, set and achieve more aggressive goals, experience less stress, remain calm in high-pressure situations, are more energetic, recover from illness faster, and live longer. Happiness is serious business. When we engage in positive, real-life relationships, our bodies release chemicals that actually help reduce anxiety and increase concentration and focus. How you feel and your attitude toward life all stem from your thoughts, actions, and where you focus your time and energy. Yet we are constantly surrounded by negativity. If we want things to change, we have to create the change. And we start by choosing positivity and happiness. Just imagine the possibilities if there were more happy and positive people in this world. A world with more peace, optimism, and compassion is possible. Like a pebble thrown into a pond, it only takes one to create the ripple of happiness. Happiness is so contagious and infectious that one positive person can spread happiness to more than 1,000 people. That means all it takes to create change on a local, regional, state, country, global scale is one person. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Maka paradigmanya dibalik. Bukan bahagia dalam arti yang abstrak, gembira, keceriaan. Nah ini dia, kegirangan hati yang selalu kita tampilkan. Kalau kita sudah punya emosi positif, perasaan positif, maka kita punya daya konsentrasi yang bagus. Kita lebih punya optimisme daripada sikap pesimisme. Dan dengan demikian kita lebih mulai meramu. Coba kalau Anda berhadapan dengan orang, Anda sudah berprasangka buruk dulu terhadap orang lain. Apa yang terjadi? Wah, nanti pasti orang ini begini, pasti orang nanti begini, pasti orang nanti begini. Kan begitu. Tapi kalau Anda sudah punya positive conception atau perception terhadap orang itu, pokoknya kita saudara, kita keluarga. Walaupun orang dari pedalaman kita keluarga, maka hati ini riang. Dan kita akan, memang hati yang gembira tidak dengan sendirinya solve your problem, menyelesaikan masalah, tetapi itu akan merubah cara berpikir kita sehingga kita lebih punya optimisme bahwa apapun masalah, sulit apapun akan ada solusi. Bagaimana? Wajib kita gembira sehingga kita mudah bekerja sama dengan orang lain. Kan begitu. Tapi kalau udah cemburu dulu, sudah berprasangka buruk dulu, apa yang terjadi? Begitu juga dalam hal ini. Saya pernah tinggal di Wihara Buddha bersama para biksu Buddha di Thailand. Saya belajar meditasi. Meditasi ini namanya smiling meditation. Jadi meditasinya diselus. Jadi waktu itu saya lagi belajar meditasi di Thailand, Chiang Mai.
serius. Nama yang dikasihkan serius. Kalau udah pikiran kemana-mana, makin cemburu nih, mulutnya ini makin moncong. Ada mau serius, kok pikiran dia kemana-mana gitu loh. Makin kacau pikiran, makin moncong gitu. Tidak, suatu hari seorang biksu yang sudah senior, dia bilang saya, Father, Pastor, jangan terlalu serius meditasi. Apalagi kamu, and you're a priest, right? Kamu seorang pastor, kan? Ya, I'm a priest. Ya, kenapa kamu begitu serius meditasi? You have a good Father, your Almighty God, your Heavenly Father. Kamu punya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, Allah yang Bapa baik yang di surga. Dalam perumpamaan dikatakan di dalam kitab suci, tahu juga ya, Bapa yang mengampuni anaknya yang bertobat, yang sebelum anak aku bakal jadi tua lagi masih ya masih Pak ya oke pokoknya win. Sekarang ini harga motor retro ini kan, motor tua itu kan banyak yang nyari kan, temuan. Mengapa saya mau jadi kapusin? Mengapa saya mau jadi kapusin? Saya ini dididik oleh Yesus di tempat Allah. Di situ kan orang Jawa tuh kan kalau ketemu Romo, Romo, apalagi Romo Kacung dan segala macamnya. Suatu kali satu usul kapusin, usul almarhum usul Padang dan usul Sibolga, almarhum juga di situ Sinaga. Dia datang turun dari bis, lalu masuk ke seminari. Weh, ngapain kalian? Aku usul Sibolga. Kami bingung. Ya ampun, Ustaz belum datang. Kapusin itu. Usul kapusin ini sukacita, gembira. Itu bukan maksudnya sok-sokan ya. Tapi inilah cara yang paling membangkitkan rasa gembira. Tidak ada jarak, no distance. Ya, ini dia. Maka sekali lagi gembira dulu. Kalau gembira, maka selalu solusi itu akan benar sendiri. Walaupun jangan senyum terus ada. Kayak orang gembira, kalau senyum terus ya susah. Tentu orang normal itu proporsional, kan gitu. Ya kan, makanya jadi saudara-saudari, ya itu dia. Dan sekali lagi, paus.
Sakeus, Matius, pemungut cukai itu, ya mereka berdosa semua. Ya kan, Sakeus, ya korupsi mengambil lebih daripada yang ini. Matius juga pemungut cukai, tetapi karena sikap Yesus itu sungguh sangat kebapahan, ya akhirnya dia bertobat. Dan bayangkan, Sakeus, semua yang sudah kuambil dari orang miskin akan kukembalikan. Itu kan? Dan terjadilah Yesus mengatakan, ternyata orang ini juga anak Abraham. Ternyata. Nah, karena itulah saudara-saudari perlu kegembiraan dan sukacita. Dan ini melayani dengan terjadilah sukacita ini jauh. Pengalaman saya dulu waktu saya tinggal di luar negeri, saya tinggal dengan satu pastor Spanyol dan beberapa pastor Filipina dan beberapa pastor orang Eropa juga. Ya kan? Kami ini walaupun dibiara katanya persaudaraan, tapi jarang bertemu. Karena apa? Saya kerja di rumah sakit jiwa. Ya, lalu pastor yang lain tugasnya pastor paroki, ada yang lagi studi dan segala macamnya. Jadi memang syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, anak-anakmu. Kami jauh dari kegagalan. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik, tetap tenang, putus asa, tetap tenang, putus asa. swasta pun juga. Nah, kita ini kan perusahaan swasta boleh dikatakan. Jadi bukan hanya negara atau pemerintahan, tetapi swasta pun juga. Private, privat, ya kan? Yang secara tidak benar melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan kalangan dekatnya, atau membujuk orang lain untuk melakukan tindakan yang sama dengan menyalahgunakan jabatan mereka. Jadi bukan hanya pelaku, orang yang mengajak juga termasuk dalam hukum. Kan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi atau perusahaan menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan lain sesuai dengan kesepakatan kita yang sudah selesai. Ya, akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam cara menyampaikan ada yang tidak berkenan atau ada yang menjadi alasan atau menjadi keterlaluan. Iya, cara penyampaiannya. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Pastor Joseph OM Kampus yang telah memberikan dan menyampaikan materi yang luar biasa kepada kita dalam acara refleksi pada hari ini 13 April 2024. Ananias dan pantun penutup. Ananias. Kayak nggak mau pantun ya. Ke Cirebon beli terasi.
Delani sama Muke Asih. Kepada Romo Yosef yang sudah memberi materi, kami dari Ciubi mengucapkan terima kasih. Baik, sebagai ungkapan terima kasih dan tidak berlama-lama dan tidak bertele-tele, kami akan memberikan cendera mata kepada Pastor Yosef. Kami mohon Pak Ipus, pengurus pengawas. Sekali lagi makasih Pastor atas bantuan Pastor dan sangat bersedia memberi kami di rekoleksi kali ini. Kami tidak bisa memberikan banyak cendera mata ini, mohon diterima. Mudah-mudahan berguna. Ada baju kamusnya itu. Oh ya, ya. Lihat di tengahnya. Baik, terima kasih karena diberi waktu hanya 7 menit, berarti saya langsung saja. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus, pengawas, Pak Ian dan manajemen, Bapak Ibu manajer kantor cabang dan yang lain-lain. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada hal yang ingin disampaikan. Kebetulan Pak Obeng, Ketua Pengurus, tidak sempat hadir pada kesempatan ini, maka saya ditunjuk untuk mewakili pengurus untuk menyampaikan sesuatu hal berhubungan dengan refleksi kita pada hari ini. Tema yang kita usung hari ini adalah melayani dengan sukacita. Kita bertitik tolak dari perayaan Kamis Putih, perayaan kasih, bahwa di sana Yesus menunjukkan bagaimana Dia melayani umat manusia dalam contoh membasuhi kaki para murid. Saya kira ini contoh yang kita perlu ambil di dalam hidup berorganisasi di dalam intern CUB. Kami pengurus, pengawas dan penasihat itu periodik, dalam arti masa kepengurusan kami tidak seperti bapak-bapak yang berada di manajemen yang dinakodai oleh rekoleksi kita. Yang disampaikan Romo tadi adalah korupsi, tetapi Pastor menganggap itu selalu hal yang drastis, tetapi tadi disinggung juga. Dan inilah yang menjadi acuan kenapa sehingga tahun ini kita harus mengambil kegiatan-kegiatan rekoleksi seperti yang terjadi pada hari ini, sehingga dalam berkarya sentuhan-sentuhan yang signifikan. Nah baik, tadi sudah banyak disampaikan oleh dari jajaran pengurus. Ya, kami dari pengawas hanya mempertegaskan sekali lagi terkait dengan tema yang kita laksanakan hari ini, melayani dengan sukacita. Tadi disampaikan oleh Pak Rafael bahwa kita melayani dengan kasih, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan tentu ini menjadi pekerjaan kita secara rutin. Melayani anggota adalah melayani sesama, sama juga dengan melayani Tuhan. Nah ini saya kira perlu diresapi oleh kita semua sebagai pelayan anggota. Nah saya sangat kecewa sebenarnya pada hari ini banyak juga kawan-kawan yang tidak bisa hadir. Ya sebenarnya saya minta nanti jajaran pengurus kalau kegiatan seperti ini. Bapak, tinggi kali lah tangannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebasnya mana? 02. Oke. 02. Jadi asal. Video yang ini. 3, 2, 1. CUB.
the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Get off your seat, clap your hands to the beat. Grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dance, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time